wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasya Kasya Putra dengan stambuk 232365. Saya akan menjelaskan tentang proses MVC menggunakan CRUD sebagai tugas mid test saya. Nah, pertama-tama apa itu MVC? MVC merupakan singkatan dari model View Controller. Model berfungsi sebagai penghubung koneksi database ke program. View berfungsi sebagai untuk menampilkan antarmuka pengguna. Controller berfungsi sebagai pengatur logika program serta perantara antara model dan view. Karena sudah menggunakan CRUD, maka pertama-tama kita membuat dulu database. Saya membuat database di PHP MyAdmin dengan nama DB penjualan. Untuk menghubungkan ke Laravel, maka kita masuk ke titik.inv, kemudian mengisi DB database sesuai dengan nama database, dan nama database itu DB underscore penjualan. Nah, kemudian langkah awal itu kita membuat sebuah model. Saya membuat model dengan nama penjualan. Ini di dalam codingan model penjualan ini ada codingan protect label. Nah, fungsinya agar semua inputan kita itu terbaca. Kemudian setelah membuat model, maka otomatis muncul migration create penjualan. Nah, di sini kita mengidentifikasikan tabel yang akan dibuat, seperti kode penjualan bersifat unik, ada nama produk, jumlah harga satuan, total harga, nama tanggal penjualan. Nah, kemudian masuk ke awal, yaitu routing. Dalam MVC terdapat dua, yaitu ada get dan post. Nah, pertama-tama kita masuk ke root. Saya akan mencoba menjalankan aplikasi saya. Di sini untuk mengkoneksikan aplikasi supaya aplikasi bisa connect ke dalam browser, kita perlu mengetik PHP artisan shell. Kemudian akan muncul sebuah link. Nah, link ini akan kita copy, kemudian kita paste di browser. Nah, setelah kita copy dan kita klik, maka sistem secara otomatis mencari root web. Nah, root web saya ini bernama penjualan. Mengapa demikian? Karena di sini saya mengembalikan nilai root ke dalam, yaitu berisi dengan penjualan titik indeks. Nah, di dalam penjualan titik indeks ini terdapat kelas dengan fungsi indeks. Nah, fungsi indeks ini kita bisa lihat di bagian controller. Nah, fungsi indeks ini berisi tentang variabel penjualan akan menampilkan semua data. Kemudian dengan pengembalian nilai view dengan penjualan titik indeks. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman utama saya, yaitu view penjualan titik indeks yang bisa kita akses di views penjualan dan indeks. Di sini merupakan tampilan codingan dari halaman utama saya. Nah, di sini ada expense layout. Apa itu? Di sini saya menggunakan sebuah bootstrap. Nah, di bootstrap itu saya codingkan di layout. Nah, untuk codingan layoutnya seperti ini. Di sini saya akan mewariskan ke dalam indeks supaya tampilan dari halaman utama saya lebih bagus dan variasi. Seperti ini tampilan utamanya. Nah, kemudian di sini ada tambah penjualan. Ketika saya klik, dia akan otomatis masuk ke dalam root bernama penjualan lead.
Nah, di dalam root penjualan create ini masih termasuk ke dalam root get, artinya masih menampilkan. Nah, root di dalam penjualan create ini terdapat parameter fungsi yang bernama create. Nah, kita lihat di controller. Di dalam create ini terdapat pengembalian view yang berisi penjualan titik create. Artinya dia menampilkan sebuah views dari penjualan create. Nah, ini merupakan codingan dari halaman create. Di sini ada action form yang akan nanti digunakan sebagai metode post. Nah, di mana isinya itu ada kode penjualan, nama produk, jumlah, harga satuan, nama penjual, nama pelanggan, tanggal penjualan, dan kembali kemudian tombol simpan data. Dan hasilnya itu sebagai berikut. Nah, ketika saya mencoba input ke dalam data ini, kode penjualannya saya berikan 1, nama penjualannya, nama produk itu buku, dengan jumlah 2, harga satuannya kita tulis saja 4.000, nama pelanggannya itu Putra, dengan tanggal penjualan yaitu kita gunakan tanggal sekarang saja. Nah, ketika saya klik simpan data, maka itu sudah masuk ke dalam proses post. Ketika saya klik simpan data, maka otomatis akan muncul ke dalam halaman utama, yaitu kodenya 1, nama produk buku, jumlah 2, harga satuannya 4.000, total harganya itu 8.000, kemudian dengan nama pelanggan Putra dengan tanggal hari ini. Nah, mengapa demikian? Kita kembali lagi ke root. Nah, di dalam root post terdapat, ketika kita sudah menyebut ketika simpan data, dia akan otomatis ke halaman utama. Nah, kemudian di dalam root post ini terdapat kelas controller yaitu bernama store. Nah, fungsi dari store ini yaitu meminta inputan. Kita mengambil inputan dari kode penjualan, nama produk, jumlah, harga satuan, nama pelanggan, tanggal penjualan. Ketika semua sudah diinput, dia akan masuk ke dalam kode penjualan create. Nah, di dalam total harga ini, dia akan menjumlahkan dari inputan jumlah, dia akan kali dengan harga satuan, kemudian itu tadi dia akan menghasilkan 8.000. Nah, setelah metode post ini sudah diklik, maka akan otomatis dia akan kembali ke root penjualan indeks dan dengan tampilan data berhasil ditambahkan. Jadi dia setelah kita klik tadi simpan data, akan otomatis kembali ke halaman utama dengan data yang sudah terisi. Nah, di sini kemudian ada aksi, yaitu edit. Ketika saya klik, dia akan masuk ke dalam root penjualan ada 8 edit. Nah, kita kembali ke root. Nah, di dalam root edit ini yaitu masih menggunakan root get, artinya menampilkan. Nah, di dalam root get
edit ini ada fungsi yang bernama edit. Nah, kita lihat apa fungsi dari edit itu. Fungsi dari edit itu isinya itu dia akan menampilkan variabel data penjualan yang dicari berdasarkan ID. Kemudian dia akan mengembalikan view penjualan titik edit dengan data kompleks ini berasal dari penjualan. Artinya dia akan menampilkan data yang sebelum kita edit, yaitu data yang kita input di post tadi, metode post tadi. Nah, kemudian ketika saya ubah di sini bukunya saya menjadi pulpen, jumlahnya satu, harganya 2000 dengan nama pelanggan tetap. Kita akan coba update data. Nah, di sini awalnya dari buku sudah terupdate menjadi pulpen. Prosesnya itu sudah masuk ke root put, yaitu kita menyimpan hasil update dari form edit. Nah, di dalam root put ini ada fungsi kelas bernama update. Kita lihat apa fungsinya. Nah, fungsi dari update itu berisi validasi. Artinya kita memvalidasikan kode penjualannya, nama produknya, jumlah, harga satuan, nama pelanggan, tanggal penjualannya. Nah, ini wajib terisi untuk ketika kita update. Apabila tidak ada terjadi perubahan data, itu maka update itu akan tetap sebagai dengan data sebelumnya. Tapi ketika salah satu updatean data itu seperti nama produk kosong, maka itu akan error karena dia itu bersifat wajib diubah ataupun bersifat wajib diisi. Nah, setelah semua update selesai, maka dia akan mengembalikan ke dalam root penjualan indeks, itu ke halaman utama. Dengan apabila terjadi perubahan data, maka akan muncul sukses dan data berhasil diperbarui. Kemudian di sini ada aksi hapus. Ketika saya hapus, maka data yang ada di tabel tersebut akan terhapus. Proses terjadinya yaitu kita proses terhapusnya yaitu di dalam root delete ini ada controller class yang bernama destroy. Nah, di dalam fungsi destroy ini kita menampilkan variabel data penjualan dari data sebelumnya yang dicari berdasarkan ID. Kemudian di sini ada fungsi delete. Ketika di delete, maka akan mengembalikan root ke dalam penjualan indeks dengan tulisan sukses, data berhasil dihapus. Nah, sekian dari penjelasan tugas
Mid tes saya